Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Ridwan Hasan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Qatar. Yang saya hormati Bapak Ahmad Syarnubi Fattah, Ketua Permika atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdullah Asmawi, Ketua Kajian Madani. Yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal, psikolog dan pembicara kita pada hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga dan umatnya. Terima kasih kepada penyelenggara yang telah memungkinkan acara ini terwujud. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya kepada saya selaku Ketua Dharma Wanita KBRI Doha, untuk terlibat dalam acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada sore hari ini sangatlah penting. Mengapa? Karena bagi saya, tema mengenai keluarga seperti ini sesungguhnya berkaitan erat dengan kelanjutan atau masa depan masyarakat dan negara kita. Jadi jangan pernah menganggap remeh tema atau diskusi mengenai keluarga. Kita tahu negara-negara maju di dunia bahkan memiliki kementerian keluarga yang sangat kuat, termasuk di Qatar ini. Mereka memiliki kementerian pembangunan sosial dan keluarga. Sebagai muslim, kita juga menyadari bahwa ajaran mengenai pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat kita temukan langsung di dalam kitab suci kita. Al-Quran bahkan bercerita dengan sangat detail, misalnya dalam kisah keluarga Luqman, tentang bagaimana nilai-nilai sopan santun dan etika sudah harus dikembangkan sejak dini. Sayangnya dewasa ini membangun keluarga yang bahagia dan tentram tidak semudah membalikan telapak tangan. Kemajuan teknologi mendatangkan tantangan tersendiri. Kehadiran media sosial yang telah membuat batas antara yang baik dan buruk, yang etis dan tidak etis, yang hitam dan yang putih berada di ujung jari kita. Semudah kita menekan klik, menjadikan rumah tangga yang tadinya baik-baik saja bisa hancur berantakan. Bapak dan Ibu, memang benar ada beberapa orang yang bisa tumbuh dan berhasil menjadi tokoh yang besar sekalipun ia berasal dari keluarga yang broken home. Namun percayalah, itu tidak mudah dan pasti membutuhkan proses yang panjang, juga perjuangan yang panjang. Kebanyakan dari mereka yang lahir dan tumbuh dari keluarga yang setiap hari diwarnai pertengkaran dan percecokan, hampir pasti akan tumbuh menjadi anak-anak remaja yang temperamental, labil, apatis, dan dengan lingkungan sekitarnya. Dalam titik ini sesungguhnya penting kita kembali kepada yang diajarkan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah contoh uswatun hasanah dalam hal ini. Apa saja tauladan beliau kepada kita dalam membina keluarga? Yang pertama adalah komunikasi. Menjalin dan menjaga komunikasi dengan baik dengan pasangan merupakan bekal sekaligus modal terbesar yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh setiap pasangan. Melalui komunikasi yang baik, aspirasi dan keinginan satu sama lain dapat tersalurkan dengan baik. Hal ini juga dilakukan Nabi Muhammad untuk menjaga komunikasi, yaitu bercengkerama, bercakap-cakap dengan istrinya. Kedua, mendengarkan saran. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dalam rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak membuat beliau tidak mau mendengarkan aspirasi istrinya. Beliau dalam suatu kesempatan justru memberikan kesempatan kepada istrinya untuk memberikan pendapatnya, dan beliau dengan antusias mendengarkan melaksanakan saran tersebut. Ketiga, romantis. Sudah sangat umum bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat romantis. Beliau memberikan panggilan khusus kepada Aisyah dengan julukan Humaira.
Beliau juga meminum dari gelas yang sama dengan Sayyidah Aisyah, tepat di tempat Sayyidah Aisyah menggunakan gelasnya. Keempat, saling membantu. Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat adalah pribadi yang mandiri, yang tidak merepotkan istri. Beliau melakukan apapun yang beliau bisa untuk meringankan tugas istri. Beliau terbiasa menjahit bajunya sendiri, memerah susu untuk sarapan sendiri, juga memperbaiki sandalnya sendiri. Kelima, berkata dan bersikap lemah lembut. Meskipun sedang menghadapi kemarahan, Nabi Muhammad SAW tetaplah bersikap lemah lembut. Kisah ini sangat masyhur ketika Abu Bakar masuk ke rumah Rasul karena beliau mendengar putrinya bersuara keras di depan Nabi dan menegurnya secara langsung. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW justru melarang Abu Bakar untuk memarahi putrinya dan berpesan, sesungguhnya di antara orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya, kepada istrinya di antara kalian. Bapak Ibu, sebelum saya menutup sambutan saya ini, sekali lagi saya ingin mengapresiasikan kajian Madani Qatar yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Terima kasih. Saya sampaikan juga kepada semua pihak yang telah memungkinkan acara ini bisa terwujud. Selamat berwebinar, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Lita sepertinya memang sudah mewakili dari apa yang akan saya sampaikan juga. Saya merasa mungkin saya lebih tepat mendampingi Bu Lita aja sore ini. Cuma barangkali ada baiknya juga lah menyampaikan sesuatu. Pertama-tama tentu apresiasi ya kepada kajian Madani ya yang begitu aktif ya, menyelenggarakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat buat keluarga-keluarga kita terutama ya. Dan rasa hormat kami juga tentu pada Pak Syarmubi dari Permika atau yang mewakili Pak Abdullah Asmawi ya, Ketua Kajian Madani Qatar. Kemudian tadi saya ya tentu Pak Fakih ya sebagai pemandu acara kita, dan juga Ustaz Akhyar yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang insya Allah menjadi rahmat dan barakah buat kita semua. Ibu Lita Kadartin selaku Ketua DPP yang saya sayangi, dan Bapak Muhammad Iqbal tentunya psikolog dan pembicara pada hari ini. Kita merasa sangat bangga dan senang karena kita mendapatkan seorang pakar yang ahli di bidangnya. Insya Allah menambah manfaat pengetahuan buat kita semua. Dan tentu semua hadirin yang hadir ya, baik yang dari KBRI maupun yang bukan dari KBRI, semua yang saya hormati. Tema ini sepertinya sekilas sangat sederhana, yaitu tantangan keluarga masa kini. Tapi kita tahu bahwasanya justru keluarga itulah yang menjadi landasan yang kuat bagi terciptanya struktur masyarakat yang kokoh dan kuat. Masyarakat yang kokoh dan kuat itu juga yang nanti pada gilirannya akan menopang perjalanan hidup satu bangsa dan negara. Jadi tidak boleh main-main kita dengan unit keluarga yang terkecil ya. Dengan unit yang terkecil itu, karena unit yang terkecil itulah yang akan menopang kehidupan kebangsaan yang sangat besar. Dan di sini peranan orang tua tentu, peranan ibu ya sangat penting, karena biasanya yang lebih punya banyak waktu dengan anak-anak adalah ibu. Curahan waktu seorang ibu kepada anaknya jauh lebih tinggi daripada pria secara umum ya, secara umum. Tapi bukan berarti salah satu pihak lebih dominan. Bagaimanapun juga kita ketahui, kita sadari perjalanan satu keluarga itu harus dikelola, dikembangkan secara bersama-sama menjadi satu kesatuan. Dan bahwa nanti misalnya ada cara mengatasi masalah ketika anaknya ngambek, bapaknya marah, ibunya jangan marah misalnya gitu kan.
Jadi si anak mempunyai tempat, dia tidak keluar dari lingkungan keluarga. Ini barangkali teknis-teknis seperti ini yang barangkali sering kita lakukan, tapi barangkali perlu kita ingatkan dan kita tularkan agar anak-anak merasa melihat bahwa sumber pertama informasi yang dia dapatkan dalam pengembangan dirinya adalah keluarganya. Barangkali saya tidak akan bercerita panjang lebar, saya hanya sedikit saja memberikan pengalaman pribadi saja. Dari kecil alhamdulillah saya mencoba melakukan dialog dengan anak-anak. Ya, dari umur kecil, jadi biasa jadi teman. Nah, ini penting sekali bagaimana membuat anak berteman kepada orang tua, sehingga dalam perjalanannya nanti setiap isu, sampai isu-isu yang sensitif pun mereka mau terbuka. Ya, pengalaman pribadi kami misalnya, ketika anak beranjak umurnya 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, sudah menjelang akhir balik, kita mulai cerita. Kalau akhir balik itu nanti akan seperti ini tanda-tandanya. Kamu sudah ada belum? Awalnya kan dia malu-malu kan, merasa aneh pertanyaan itu misalnya. Tapi ternyata kemudian setelah tahun berikutnya kita tanya lagi, dia sudah terbiasa. Sehingga dia tidak perlu mencari referensi ke tempat-tempat lain, bapak ibunya aja. Kalau dulu, tapi kalau sebagian orang tua kan kadang-kadang merasa tabu berbicara kan. Nah, ini barangkali yang barangkali juga penting ya. Kan salah satu efeknya adalah pergaulan yang bebas gitu ya. Yang kedua, kebetulan ya kami sebagai diplomat berpindah-pindah tempat dari satu negeri ke negeri yang lain, di mana kita tahu di banyak tempat itu kebebasan informasi sampai belum lagi internet ya, segala macam informasi ada, dari yang tabu sampai yang tidak tabu ya, atau dari yang tidak tabu sampai yang tabu itu semuanya ya. Nah, saya cuma bilang waktu itu sama anak saya laki-laki misalnya, pesan saya satu, saya tidak bisa jadi satpam, saya bilang. Saya tidak mungkin sebagai orang tua jadi satpam terhadap anak saya bilang gitu. Jadi yang penting kamu tahu nama baik, kamu tahu nilai-nilai yang baik, sehingga dimanapun kamu bisa membentengi dirimu, saya bilang gitu kan. Sehingga ya kita nggak mungkin Pak mengawasi anak kita 24 jam. Di depan kita dia, ya kita kan masing-masing punya pengalaman lah dalam sejarah kehidupan kita kan. Bagaimana kita curi-curi langkah ketika orang tua kita marah misalnya kan, masa kecil ya, itu normal saja kan. Saya kira itu saja sharing saya, mudah-mudahan kajian sore ini betul-betul menambah manfaat kita dan meningkatkan silaturahim kita. Dan tidak lupa juga saya mengajak kita semua untuk berdoa bagi kesehatan dan kemaslahatan semua warga kita, semua umat manusia pada dasarnya, karena wabah COVID sekarang ini meskipun ada varian yang lebih lunak, tapi dia tetap berjangkit dan itu sangat cepat, dan mudah-mudahan kita semua bisa segera beraktivitas kembali dengan kondisi kesehatan yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum